Halo guys, balik lagi sama gua Wisnu di channel Wizi. Dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang karakter baru yang mungkin nanti siang itu bakal rilis ya, yaitu Kaido guys. Dan di sini gua agak sedikit kecewa ya, karena leak-leak kemarin itu mengatakan bahwa ini karakter itu bakal hybrid coy. Ternyata kagak. Ternyata itu adalah karakter yang di Onigashima. Yang awal-awal kan Kaido make kayak apa? Kayak bukan kemeja sih, kayak baju gitu warna putih kan. Nah, ternyata kayak gitu. Cuman bedanya di sini dia skillnya doang yang bisa jadi naga, bukan hybrid. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi. Sekarang kita langsung aja ke patch. Bukan ke patch, ke bagian pembahasannya. Let's go. Oke, di sini kita udah sampai di pembahasannya ya, yaitu kayak ya beginilah. Soal karakternya belum rilis, jadi mungkin nanti bakalan gua review lagi di dalam gamenya. Cuman untuk sekarang kita review dulu yang di gambarnya dulu aja ya. Oke. Di sini bisa kalian lihat tuh, Kaidonya begini ya. Kecewa gue sumpah. Kaidonya harusnya tuh hybrid ya kan, biar kelihatan keren gitu. Ternyata ya kayak gini. Cuman ya nggak apa-apa. Kita langsung aja menuju pembahasannya. Karakter playstyle Kaido bisa recover treasure gate past its maximum amount. Jadi ya karena tank, karena defender dia jadi bisa, ya lo tahu sendiri pas defender penambahan darah di benderanya itu lebih banyak daripada kelas lain. Dan juga ini di paragraf 2, dan juga he has increased damage dealt when he is in the area around your capture tree. Jadi ketika dia ada di treasure gate-nya punya tim, dia itu bakal punya penambahan damage. Ya di sini gue belum tahu ya berapa. Cuman pasti ada, soalnya ada tulisannya juga udah ada. Dan di saat treasure darah di treasure-nya itu tinggi, dia bakal gak bakalan kena inflicted status, kayak status terbakar gitu, kayak magmanya Kaino kan itu menyebabkan inflicted ya, kayak kebakar magma begitu. Dan dia gak bakal kena begituan, gak bakal kena status terbakar gitu. Dan ini bakal jadi Akainu bakal jadi nggak guna buat lawan Kaido. Bukan nggak guna sih, kayak lemah gitu, cuman ngandelin damage-nya doang. Incinerate jadi nggak bisa masuk. Incinerate terus a flame itu nggak bisa masuk ke dalam Kaido. Dan juga kayaknya Heartstone-nya punya Law juga nggak masuk ya. Terus abis itu ada, lanjutnya aja soalnya ini cuma pembahasan. Nah, skill 1. Oke. How to use skill 1. Dan menggunakan skill 1, Bounty Rush first to stage charge double charging. This skill will not only increase its range and power, but also give Kaido increase attack. Oke. Jadi di sini keterangannya menunjukkan bahwa skill satunya Kaido itu bukan cuman menambahkan kekuatan powernya dan juga jarak, tapi juga nambahin attack, mungkin nambahin damage kali ya. Dan make use of its long charge time and lure enemies into deal consistent damage to them. Membuat ini jadi intinya itu kayak long charge time. Kalau kalian semakin lama tuh mencetnya, musuh juga bakal kena damage yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga karakter yang menjadi bagian dari Kozuki Clan atau Kozuki Clan Servant kayak Kinemon, Okiku, Kawamatsu, sama Oden sendiri itu bakalan kena additional damage, kayak damage-nya tuh lebih tinggi daripada char-char lain. Dan juga
The key is timing your attack and choosing the right targets. Oke, jadi kuncinya adalah timing ketika kalian menyerang dan juga target yang kalian pilih. Terus skill 2-nya, a powerful skill that rains down fireball on your treasure areas. Jadi skill yang sangat kuat yang menimbulkan hujan bola api di treasure area. Treasure area punya lu. Jadi misalnya ini bisa kayak counter attacker lagi, kayak counter runner ya. Runner yang kalau misalnya mau nyolong nggak bisa kalau kena ini. Jadi misalnya kalian itu udah nge-secure 4 treasure, 4 bendera. Nah, misalnya udah kalian fullin, ada satu orang yang mau nyolong, kalian pakai skill 2 ini dan mereka nggak bisa nyolong karena mereka bakal terkena damage dari skill 2-nya, yaitu skill 2-nya itu kayak Kaido. Kalau kayak wujud naganya itu kan bisa lihat di sebelah bawah kanan, yang bawah itu kayak nyemburin api ke atas, dan itu apinya bakal jatuh lagi, dan jatuhnya itu di treasure area, di bendera. Jadi ya ini skill cukup ngerepotin buat para runner ya kan, apalagi runner merah tuh. Mampus aja. Oke, kita udah sampai di pembahasan skillnya. Yang pertama itu Blast Breath, atau kata si Kaido dulu tuh namanya Bolo Breath ya. Kalian bisa pertama kalian charge by holding down the skill button. Kalian tahan skill buttonnya. If you let go the skill button before the charge has complete. Ketika kalian jika kalian cuman mencet skill buttonnya tanpa di charge, the charge will cancel, charge-nya bakal batal dan kamu bakal attack normally, kamu bakal nyerang secara normal. The charge has two stage. Charge-nya ini punya 2 tahapan. And when it has finished, dan ketika ini selesai, you will unleash a different attack. Ketika kalian nge-charge itu sampai komplit, bakal bakal menyerang secara berbeda. Jadi serangannya itu berbeda. Kalau misalnya kalian tekan doang sama kalian charge itu berbeda ininya serangannya. Increase damage against Kozuki Clan or Kozuki Clan Servant. Menambahkan damage kepada anggota dari Kozuki Clan sama Kozuki Clan Servant. Jadi kayak tadi yang gue sebutin, Oden, Kinemon, Okiku, terus Kawamatsu, itu bakal kena damage yang lebih besar daripada karakter lainnya. Levi Stagger for a set period of time. Jadi kalian gak bisa dipukul. Mungkin di sini di knockback bisa ya, kayak si Roger skill 2-nya yang Koi yang dia ngomong kayak begitu. Itu sebenarnya nggak bisa di stagger, cuman bisa di knockback. Mungkin ini sama, bisa di knockback. This skill cannot be used in certain areas that have obstacle overhead. Jadi ini skill nggak bisa dipakai ketika depan kalian itu ada obstacle, halangan. Ya kayak obstacle lah. Ketika ada obstacle, itu bakal nyerang obstacle-nya, bukan musuhnya yang kalian serang. Oke, lanjutnya ada no charge. Ketika skill ini tidak ditahan, continues to deal a long range multiple hit area attack with a knockback effect. Oh, jadi intinya kalau kalian nggak ngecharge, bakal deal a long range multiple hit area attack. Jaraknya jauh dan juga area hit attack-nya itu area dengan efek knockback. Jadi kan bisa mental kalau kena ini skill. Terus kalau di charge, continue. Kalau di charge sama kayak nggak di charge ya, sama aja. Mungkin yang beda cuman damage-nya aja. Terus yang kedua double charge. Double charge itu kayak ini ya, fase keduanya ya kan. Fase pertamanya itu yang di charge, yang keduanya double charge. Bakal increase on attack, menambahkan attack kalian. Continues to deal a longer range multiple hit area attack with a knockback effect and a chance to set enemies aflame. Di bagian besar sama kayak yang di atasnya, cuman ini serangan ini bakal memiliki kesempatan untuk musuh terkena efek aflame, efek terbakar ya. Dan selanjutnya skill 2 no escape. When you have a treasure area
continue to deal multiple hit area attack in the areas around your capture treasure. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini tuh skill 2-nya itu kayak bola api yang jatuh di bendera yang kalian punya. Jadi semakin banyak bendera yang kalian punya, ya semakin banyak juga bola api yang jatuh. Soalnya itu ini tuh efektif banget buat ngejaga treasure kalian agar tetap aman. Kalau lu nggak punya treasure area sama long range multiple hit area attack with a knockback effect and a chance to set enemies aflame. Jadi sama kayak tadi, cuman kayak fase double charge. Ya, kayak fase double charge. Jadi kalau kalian punya bendera, misalnya bendera kalian ada 4 tuh. Kalau kalian pakai skill ini, bola api tadi bakal jatuh di 4 titik. Soalnya bendera kalian ada 4. So, kalau kalian nggak punya, itu gue nggak tahu bakal kayak gimana. Mungkin kayak bakal jatuh di sekitar Kaido ya kan? Mungkin. Soalnya kalau kalian nggak punya bakal jatuh di mana? Terus sama aja semuanya. Cuman ada efek baru. Acquire attack debuff effect at level 5 become temporarily invincible after use. This skill cannot be used in certain areas that have obstacle overhead. Ya seperti tadi. Kalau sekali ini di level 5-nya kalian bisa musuh bisa di debuff attack-nya. Jadi musuh attack-nya turun. Kalian invisible after use. After use ini bakal invisible buat beberapa saat. Kayak nggak bisa diserang. Kayak punya ini Miss Golden Week kalau nggak salah. Skill 2-nya. Skill ini nggak bisa dipakai saat di area kalian itu ada obstacle, di saat ada rintangan di area yang tempat kalian, skill ini nggak bisa dipakai. Selanjutnya ada karakter traits. Karakter traits saya itu adalah increase the treasure gold recovery amount and recover the treasure gold 50% past its maximum amount. Jadi menambahkan, jadi kalian treasure gold recovery bendera itu lebih cepat 50%. Terus for a period of time after using skill 1, heal raises stagger down and knock back. Wow, keren juga. Jadi kalau misalnya kalian itu habis pakai skill 1, kalian nggak bisa di stagger. Kalau dipukul nggak bisa goyang, nggak bisa down, nggak bisa knock back. Jadi kalian kayak nggak goyang gitu, dipukul-pukul juga nggak bakal kenapa-napa. Terus habis itu bakal recover 15% dari HP-nya 1 kali setelah dia menerima damage dari musuh yang that will KO him. Jadi kalau misalnya dia KO pas fase ini, dia bakalan bangun lagi dengan 15% darah. Kayak inilah, kayak Kaido yang hijau, kayak attacker hijau Kaido. Terus satunya, every time you continually recover the treasure kick by 20% while you are in your team's treasure area, increase defense by 10%, increase up to 70% but resets once KO. Jadi setiap kali kamu recover bendera, kamu 20%, recover bendera sebanyak 20%. Kan pertama itu 50%. Kalau kalian tambah 20% lagi, kamu bakal dapat defense sebanyak 10%. Bisa bertambah sampai dengan 70%, tapi kamu tapi bakal hilang kalau kamu KO. Habis itu ada lagi when in the area around your captured treasure, increase damage dealt by 30%. Ketika kamu berada di area yang kamu capture, yang kamu ambil benderanya, damage kamu akan bertambah sebesar 30%. After receiving damage from an enemy which is less than 10% of it, make HP reduce the cooldown time of skill 1 by 5% and recover HP by 3%. Oke, jadi setelah kamu menerima damage dari musuh yang pokoknya musuh itu ngehit kamu dan darah kamu itu kurang sebesar 10%, kamu bakalan reduce cooldown kamu berkurang. Cooldown skill 1 kamu berkurang sebesar 5% dan bakal nambahin darah sebesar 3%.
Trait 2-nya adalah ketika kamu down itu kayak abis dipukul 3 kali atau 4 kali, kalian bakal down kan, bakal kayak tiduran gitu, bangun dapat shield. Nah, di saat kamu down, apply nullify stagger to self for 10 second. Wow, kamu nggak bisa kamu kayak ini, jadi kayak Roger pas skill 2 nya itu sama, nggak bisa batal skillnya, kayak kamu kalau dipukul cuman geser-geser doang. Karena kalau biasanya dipukul itu gak bisa gerak ya, kecuali pakai dash. Kalau ini bisa gerak walaupun kamu gak pakai dash, soalnya kamu kayak nggak goyang gitu kalau dipukulin, diem aja. Kalau dipukulin kamu inilah pokoknya kayak gitu tadi. Di saat kamu knockback enemy, kalau kamu mentalin musuh, remove the enemy's attack, increase and recover HP by 20%. Wow, kalau misalnya kalian mentalin musuh, menghapus attack increase musuh dan juga recover HP sebanyak 20%. Jadi kalau kamu ya kayak tadi knockback musuh, buff attack musuh tuh bakal hilang. Gila banget ini coy. Buff musuh bakal hilang dan si Kaido ini bakal recover HP-nya 20%. Gila, ini banyak banget coy. Ini lumayan banget kalau kalian dari setengah. Wah, ini potensi broken sih ini karakter. Terus yang selanjutnya, when you are in your team's treasure area and the treasure gauge is 80% or more, nullify status effect inflicted by enemy and change knockback effect against self to down effect. Ketika kamu berada di bendera tim dan darah dari bendera itu udah 80% atau lebih, si Kaido ini bakal nggak bakal kena efek yang inflict kayak Heart Stolen, terus A Flame sama Incinerate, dan mengganti efek knockback dari efek knockback diganti menjadi down. Jadi kalian gak bisa di knockback, men. Gila banget. Ini bakal jadi karakter. Kesimpulannya adalah ini karakter mungkin bisa ngebelokin meta menjadi karakter kelas biru. Terus juga ya mungkin bakal jadi karakter broken sih. Soalnya secara trait juga ini mendukung banget sebagai seorang defender. Terus juga ini statusnya itu banyak banget, kayak increase attack, terus kalian gak bisa di knockback, kalian gak bisa di kenain status yang inflict. Bayangin lo, lu gak bisa kena incinerate, gak bisa kena a flame. Kainu gak guna boy. Kainu tanpa incinerate bisa apa anjir? Kalian cuma ngandelin damage doang, dan secara damage Akainu juga nggak sebanyak itu. Dan di sini dia banyak buat kayak recover HP-nya gitu loh. Nah, kalau dipukul, habis skill 1 kamu kalau mati bakalan recover HP sebanyak 12%. Terus kalau kamu menerima damage yang cukup banyak dari musuh, yang dimana itu 10% dari max HP-nya Kaido, bakal recover 3%. Terus kalau kamu knockback enemy, bakal recover 20%. Gila, recovernya baik banget coy. Mungkin lawan Onigashima bakal dilawan sih. Cuman kata gue sih, kalau Onigashima itu nggak terlalu efektif ya, soalnya dia merah. Terus bagi gue yang efektif itu siapa ya? Roger dia bisa kalah loh sama dia loh. Sumpah, bukan kalah kelas sih, teman kalah thread loh. Ini kalau dia thread 2-nya udah kebuka, Rogernya bisa dikalahin anjir. Soalnya kan Roger kamusarnya itu nambahin damage, kan nambahin attack tuh. Dan terus kalau misalnya ini karakter thread 2-nya kebuka, kalau
si Kaido ini knockback Roger, hilang. Gila sih, ini karakter lumayan sih. Wah, parah. Semoga cepat muncul ya counternya. Sumpah capek coy lawan dia nanti pasti. Tuh, apalagi baik buat akun orang-orang yang reroll pengen dapetin dia. Aduh, capek. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Ya menurut gue kalian siap-siap aja sama meta yang terbaru bakal datang. Dan mungkin juga nanti kan Shanks bakal dapat filmnya tuh, movie-nya kan, One Piece movie Red tuh. Dan kata gue nanti bakal ada Shanks Charbor ya. Secara kan waktu Shanks Extreme dirilis yang ini nih, waktu Shanks-nya dirilis itu kekuatannya belum tahu coy, belum ketahui. Jadi kata gue ini Bandai ngasal aja bikinnya, Devon Slash sama Event Update An End to This War. Ya mungkin nanti bakal nggak tahu apakah bakal di remodel, revamp, atau bakal bikin char baru. Ya kita tunggu aja selanjutnya dari Bandai ya kan. Oke guys, mungkin sini aja informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya sorry nih ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti sama kalian, soalnya gue juga baru pertama kali nih bikin konten kayak begini. Dan semoga kalian suka dengan apa yang gue bikin. Kalau kalian pengen request karakter apa lagi yang bakal gue bahas atau gue analisis, yang ternyata ini baik buat potensi karakter yang bakal menang, yang bakal muncul lagi nanti. Dan oke, jangan lupa like, komen, subscribe kalau kalian mau, dan bye bye.